Jadi di live kali ini tuh saya mau bahas soal dongeng ya. Saya anggap dongeng kenapa? Supaya nanti teman-teman yang pada saat mengikuti ini, walaupun teman-teman belum paham tuh, jadinya nggak terlalu dipaksakan untuk masuk ke logika gitu ya. Iya, kalau si Facai. Jadi kita anggap dongeng aja ya. Nah, dongeng itu mengenai pertemuan atau berjodoh dengan seseorang, baik itu pasangan, anggota keluarga, maupun anak kita sendiri. Ya. Yang ternyata itu semua tidak ada yang kebetulan, guys. Itu semua adalah satu desain besar menurut dongeng ya, menurut dongeng. Gak ada yang kebetulan, sempurna apa adanya, sesuai dengan apa yang sudah disuratkan. Dan tentunya mereka semua itu dipertemukan ke kita tuh membawa kurikulum pelajaran penting bagi proses tumbuh kembang jiwa kita. Jadi kalau teman-teman mengalami sebuah hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua sendiri, mungkin itu adalah kurikulum pelajaran bagi jiwa kalian. Atau teman-teman mungkin yang suka komplain soal suami saya gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu suratan takdir yang dimana itu sudah diatur untuk kita bertemu, saling bertemu dan saling belajar. Ya. Kenapa? Karena kita pasti akan lebih mendapatkan sebuah pelajaran dari orang-orang terdekat, yang dimana kita tuh tidak bisa kabur tuh dari orang-orang terdekat yang namanya keluarga. Kalaupun dipaksakan kabur, tetap aja kamu harus belajar dari orang lain. Dititipkan ke orang lain tuh kurikulumnya tuh. Ya. Ya, oke. Jadi bagi yang belum paham dan sadar, ini semua seperti sudah diatur sedemikian rupa. Kenapa kita bisa berjodoh dengan seseorang, baik itu statusnya sebagai orang tua, anak atau pasangan? Kenapa? Karena di satu level kesadaran tertentu, dirimu akan sadar kalau ternyata semua sudah sempurna digariskan untuk bertemu, untuk bersama, dan juga untuk saling bertumbuh. Yang dimana semua yang dihadirkan, semua yang dipertemukan dengan kita untuk menjadi guru bagi diri kita di sebagian bab sisa waktu kita di kehidupan ini. Coba deh teman-teman mikir deh. Kira-kira kalian ini dipertemukan dalam satu circle keluarga itu untuk belajar apa? Apakah itu memaafkan? Apakah itu mengampuni? Apakah itu penerimaan? Atau teman-teman ini belajar mengenai yang namanya itu cinta kasih itu. Cinta tanpa syarat. Belajar sabar, ya bagus. Memahami dan penerimaan, ya betul. Ya. Tapi bagi seorang ibu yang melahirkan anak kandungnya, pada saat itu dia belajar, sebenarnya dia sedang diarahkan untuk belajar unconditional love, cinta tanpa syarat. Tapi karena nggak terbiasa, kadang-kadang lewat aja begitu, tidak melekat.
Nah jadi baik orang tua yang tanda kutip layak maupun tidak layak bagi masing-masing, tetap aja itu sebuah pembelajaran. Saya dulu pernah ya dikasih tahu sama guru saya tuh, dibilang gini, Hen, kalau kamu ketemu dengan orang yang tanda kutip tidak baik, apakah tidak baik ke orang lain atau ke dirimu sendiri, sebenarnya dia lagi memberi contoh kepada dirimu. Kalau kamu tidak suka, contohnya adalah kamu jangan seperti dia. Jadi itu pembelajaran penting tuh di situ tuh. Bahkan dari orang yang menurut saya tuh tidak baik gitu. Dan pada saat itu tuh saya lihat, wah, ternyata sampai ke titik itu ya sebenarnya kita tuh belajar tumbuh kembang jiwa. Jadi cuma ngomong ya minimal kamu jangan kayak dia, udah titik gitu. Begitu kamu sudah menangkap makna itu, pemahaman itu, ya, kamu akan melihat dia dengan kacamata yang berbeda. Dan lucunya pada saat itu saya nggak ngelihat lagi dia berbuat nggak baik ke diri saya ataupun ke orang-orang gitu. Karena mungkin di situ saya sudah menangkap pembelajarannya, sehingga saya tidak perlu lagi mengulangi lagi gitu. Tidak perlu lagi untuk looping, nggak nerima, reaktif, ya, berusaha mengontrol gitu. Ternyata guys, saya cukup untuk temukan maknanya. Jadi siapapun yang hadir itu akan jadi guru. Entah itu orang baik, entah itu orang jahat, bahkan orang yang kita nggak kenal sekalipun. Gitu. Ya. Dan dongeng ini pun baik secara kebetulan atau tidak, nanti juga akan mengkonfirmasi soal dongeng lain, yaitu tentang soul group atau soul family, keluarga jiwa atau grup jiwa. Apa sih sebenarnya itu? Itu adalah jiwa-jiwa yang sudah kita kenal lama, dekat, bahkan sudah menjadi keluarga bagi jiwa kita sendiri, yang menurut dongeng sudah ada kesepakatan sebelum kita turun di kehidupan ini, di bumi ini, untuk saling support, saling membantu, saling sama-sama belajar lewat pertemuan di dalam satu kehidupan yang lebih dikenal sebagai berjodoh. Jadi nggak ada yang kebetulan guys. Dalam kehidupanmu itu kamu seperti ketemu saudara baru, saudara lama yang sebelumnya kamu nggak pernah kenal, tapi koneksinya melebihi saudara kandung. Gitu.
Iya, ketemu anak angkat. Anak pungut atau anak angkat ini? Jadi itu memang seperti itu mekanismenya. Ya. Karena kita tidak punya pengetahuan ya, maka di situ tuh pikiran cenderung di awal tuh denial tuh, menolak. Tapi ternyata urusan hati itu nggak bisa dibohongin gitu. Nggak bisa dibohongin urusan hati itu. Nyaman nggak nyaman, suka nggak suka, sefrekuensi atau tidak sefrekuensi, itu pikiran tuh nggak akan mampu masuk ke sana gitu. Ya. Baik itu berjodoh sebagai teman, baik itu berjodoh sebagai anggota keluarga, pasangan, bahkan garis keturunan. Itulah yang disebut sebagai jodoh. Bahkan musuh pun juga berjodoh dengan kita itu. Dan semua dari mereka itu ternyata masing-masing membawa kurikulum pembelajaran buat jiwa kita, apakah itu bab yang baik ataupun bab yang buruk. Tapi itulah kurikulum yang kita pilih sendiri. Menurut dongeng lo ya, menurut dongeng. Menurut dongeng guys, menurut dongeng. Ya. Intinya adalah ya, mereka hadir untuk membawa lembar ujian serta pembelajaran yang dibawa serta di mereka yang berjodoh untuk bertemu, apakah sebagai teman, saudara, musuh, ataupun sekedar orang asing yang hanya sekilas hadir menjadi pembawa pesan atau bahkan petunjuk bagi perjalanan evolusi jiwa kita. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena disadari atau tidak disadari, ada pola di situ, teman-teman. Pola yang sebenarnya itu berasal dari sebuah tatanan sistem yang teratur. Tatanan sistem tuh yang rapih, adil. Ya. Ya. Mencerminkan sifat-sifat Sang Pencipta. Jadi kalau teman-teman pikir, wah orang tua saya mah zolim ke saya, jangan-jangan kamu sudah setuju untuk berjodoh dengan orang tua yang seperti itu. Jangan-jangan kamu yang pesen sendiri menunya. Kenapa? Kita ini manusia yang tanda kutip tuh diberi privilege khusus, yaitu apa? Free will, kehendak bebas. Ya. Jadi setiap
pilihan itu kamu punya kehendak bebas tuh. Nggak ada yang bisa memaksa kamu. Kenapa? Karena itu terjadi walaupun sebelum kamu hadir di kehidupan ini. Menurut dongeng lo ya. Ya. Ya sebelum turun ke sini. Kalau di dongeng namanya kontrak jiwa gitu. Kalau di dongeng ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh nggak perlu memaksa, guys. Kenapa pas kesini lupa ingatan semua? Nah, ini bagus nih pertanyaan, ntar saya jawab ya. Jadi gini guys, jadi gini, ibarat. Ya, pertanyaannya bagus. Ya. Misalnya ini kan alam sumber nih, alam cahaya nih. Oke. Jadi pada saat di sini nih kita mau belajar sesuatu. Untuk apa? Untuk kita bisa berevolusi jiwanya. Ya. Nah, jadi dia tuh pada awal tuh sempurna tuh. Makanya dibilang manusia itu ciptaan paling sempurna dia. Ya, dan makhluk cahaya yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia punya free will, guys. Bisa milih. Mau main di gelap atau di terang. Mau main di putih atau di hitam. Ya. Nah, untuk belajar kan mereka kan harus turun ke bumi ya. Karena di kehidupan ini semua itu serba nyata untuk bisa dialami. Ya. Jadi awal mulanya dia ini udah handphone paling canggih lah. Ya. Misalnya iPhone serinya udah bukan seri 17 lagi. iPhone-nya itu udah RAM-nya tak terbatas, memori internalnya nggak terbatas, guys. Koneksinya pasti nyambung ke sang sumber dimanapun dia berada. Tetapi karena bumi itu kedagingan, materialistik nih sifat bumi itu ya, padat. Mau tidak mau cahaya ini turunlah ke alam wujud. Ya, pada saat dia turun ke alam wujud ini di bumi, yang tadinya kapasitasnya canggih serba unlimited, turun dia, guys, speknya. Ya, RAM-nya cuma 3 GB, internalnya cuma 32 GB. Belum lagi dia punya koneksi 2G misalnya, 2G. Otomatis dia nggak bisa nih connect ke sang sumber nih, nggak bisa langsung. Tetapi yang namanya memori jiwa itu nggak akan pernah hilang. Nah, yang bikin dongeng, ya, dia sudah bisa mengakses memori jiwanya dan bikin dongeng gitu. Oke. Nah, sebelum turun, si makhluk cahaya ini memohon, aku mau dong belajar supaya bisa naik kelas. Oh ya udah, ini dari kurikulum kamu nih masih ada pelajaran-pelajaran yang belum kamu bisa sadari, alami. Oke, misalnya apa? Oh, jadi
black sheep of the family misalnya, ya. Jadi anak yang selalu disalahkan dari semua kakak beradik. Jadi anak yatim misalnya. Jadi anak orang kaya misalnya. Tapi pelajaran itu tuh pelajaran yang nanti akan diambil tuh bab kurikulumnya sesuai amalan masing-masing. Ada juga yang turun ke sini itu cuma liburan, guys. Datang ngabisin duit. Jadi anak sultan ngabisin duit, ada juga gitu. Kenapa? Karena amalannya banyak banget gitu. Jadi amalan ini nih gak akan pernah hilang. Tapi ada juga yang amalannya gak cukup. Nah, lahirnya jadi anak orang miskin misalnya, ya. Tapi disitulah pembelajarannya gitu. Nah, pada saat dia dari spek yang paling tinggi, dia turun ke spek yang paling rendah. Misalnya dari iPhone misalnya 17 turun langsung ke iPhone 2. Kan speknya rendah ya, nggak bisa semua memori dibawa tuh, nggak muat tuh. Paham ya? Sekarang kan iPhone 17 canggih kan berapa memorinya berapa gede itu. Kan nggak bisa masuk ke 32. Nah, jadi yang dibawa masuk adalah yang dibutuhkan. Nah, apakah yang di sini hilang? Enggak, dia kesimpan di cloud. Nunggu kamu upgrade, memorinya naik. Nanti selama kelamaan di-download pada saat ada memori tambahan gitu. Makanya pada saat dia ada di sini lupa dia. Kok lupa ya? Nggak ada memorinya, karena memorinya adanya di iCloud. Di iCloud kamu belum bisa akses. Kenapa? Karena space memorinya nggak cukup gitu loh. Ini sampai sini nangkep gak? Coba. Nangkep ya? Oke, nah makanya pada saat dia belajar kesadaran, level kesadarannya naik, naik, speknya naik nih, update lagi sistemnya. Tadinya RAM-nya 3 GB jadi 4 GB, ini jadi 64, itu naik lagi, sampai dia bisa balik lagi ke sini. Di sini dia ingat semua. Ini yang disebut sebagai tercerahkan. Gimana memperluas memorinya? Kenali dirimu sendiri. Cara downloadnya gimana? Kosongin dulu memorinya. Nanti kamu akan sistem itu dia akan mendownload sendiri pada saat kamu koneksi di satu frekuensi yang cukup. Makanya kan pada saat dia makin mengenal diri, makin mengenal diri, dia kan makin banyak diem tuh. Circle-nya makin kecil tuh. Cara ngosonginnya gimana? Penerimaan, letting go, di-delete. Kayak kamu nih sering selfie nggak jelas, sampai penuh, giliran kamu mau selfie lagi nggak bisa. Kan disuruh delete, disuruh kosongin, gitu loh. Nah, begitu kamu kosongin, yang tadi begitu kamu kosongin, turun nggak? Turun. Gitu. Ya. Nah, pada saat kamu bilang ke sini kamu lupa. Kenapa? Karena kamu diinstal nih dari kecil nih. Oh, harus jadi anak soleh. Ya.
Ritual tuh penting, kalau enggak masuk neraka kamu. Nah, itu juga program tuh. Belief, ya kan. Dogma, doktrin, belum lagi luka batin, trauma, mental block. Itu semua harus dilepas, guys, dengan penerimaan. Gitu loh. Begitu kamu letting go, ya, begitu kamu ngosongin ini, langsung ke download dia. Makanya kosong adalah isi, isi adalah kosong. Sampai di titik kamu fokus terus kenali diri sampai kamu kenal yang namanya dirimu yang sejati. Ya ampun, ternyata saya ini makhluk cahaya yang berada dalam casing handphone. Reinkarnasi itu gimana? Nah, reinkarnasi pada saat kamu sampai di titik pembelajaran sini terus kamu mati, handphonenya mati, kamu pindah lagi ke handphone baru. SIM cardnya sama nggak? Kamu beli lagi nih handphone baru nih, SIM cardnya sama nggak? Sama. Kalau saya telepon lagi walaupun kamu ganti casing, kamu inget gak? Aduh, kalau dipanggil kan tetap ya namamu juga. Ingat kan? Itulah makanya. Ya. Jadi reinkarnasi itu cuma ganti casing, ganti handphone, SIM cardnya tetap sama. Kalau saya mau nelpon kamu, nomornya tetap sama, guys. Walaupun yang handphone yang lama udah mati. Aduh. Gitu loh. Ini nangkep gak sampai sini gitu loh. Jadi gak usah ribut lagi soal reinkarnasi gitu. Ya memang simpel. Yang ribet itu adalah kalau kamu ngandelin tafsiran orang, apalagi udah bawa ayat, mabok kamu. Aduh, karena multi tafsir jadinya, guys. Gitu loh. Kalau pakai udah dibawa karena ayat tuh yang terjadi adalah multi tafsir. Ya. Nah makanya pada saat dia proses ngenalin diri, upgrade, memori jiwa ke download, upgrade lagi ke download lagi, upgrade lagi ke download lagi, sampai di titik tuh balik lagi menjadi yang sejati. Jadi paham ya kenapa kita tuh bisa lupa gitu loh. Karena memorinya gak cukup. Kita nggak kenal diri kita sendiri gitu. Ya, belum lagi urusan fokusnya masih keluar, ngurusin hal-hal di luar diri, jadinya nggak fokus ke diri. Nah, begitu dia mau makin fokus ke diri, kan dia makin upgrade nih. Ternyata handphone saya nih minta update sistem dulu, tapi saya nggak confirm gitu loh. Minta letting go untuk ngerilis file-file yang udah sebenarnya nih
udah selesai pembelajarannya gitu. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Ya, supaya apa? Supaya pada saat kamu di sini udah RAM-nya unlimited, internalnya unlimited, koneksinya unlimited, kamu bisa langsung direct. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai pencerahan, tercerahkan gitu. Nah, makanya sebelum kamu belajar apapun, ya, kalau bisa tuh konfirmasi mengenai identifikasi dirinya dulu. Ini nih yang penting nih. Sebelum belajar apapun tuh, dulu saya dikasih tahu, Hen, konfirmasi ke dirimu sendiri ya. Kamu tuh siapa? Dulu saya bengong dikasih pertanyaan itu. Ya, sebelum kamu belajar belief apa, sebelum kamu belajar agama, sebelum kamu belajar pengetahuan, ilmu kesadaran, konfirmasi dulu kamu tuh siapa. Karena identifikasi yang terkonfirmasi ya akan membawa kamu dalam sebuah perjalanan ya yang tanda kutip sesuai tujuan yang sudah ditetapkan sebelum kamu turun ke sini. Jadi kamu tahu datang dari mana, sekarang lagi di mana, pulang mau kemana. Nah, orang tuh kadang-kadang belajarnya terlalu jauh tanpa dia mengidentifikasi diri dulu. Jadi beliefnya kekunci tuh, nggak open belief dia. Nggak bisa. Menurut agama saya begini. Loh, kamu dari sini nih nggak ada urusan sama agama loh. Di atas tuh nggak ada urusan agama. Makanya tanya dulu ke dalam diri. Nah, yang saya lakukan itu adalah melakukan kontemplasi mengenai siapa aku dan siapa itu Cohen. Dan yang saya dapat adalah soal aku ada sebelum Cohen lahir. Krisis itu hikmah, betul sekali. Dan itu yang kamu butuhkan gitu untuk dialami. Cohen ada setelah aku lahir di dunia. Nah, jadi dia udah ada sebelum Cohen lahir. Cohen ada setelah dia lahir ke dunia ini. Gitu. Aku yang besar berasal dari alam sumber. Nih, dari sini nih. Karena dia aslinya menurut dongeng makhluk cahaya. Nah, itu kamu coba gugat tuh ke dalam dirimu sendiri. Identifikasi dirimu sendiri. Cohen berasal dari garis keturunan. Ya, dari ayah dan ibu, kakek dan nenek yang memberi identitas namanya Cohen. Aku tuh adalah makhluk transenden, makhluk cahaya, non materi. Ya, bukan makhluk padat kedagingan, tapi dia adalah makhluk transenden, melampaui fisik.
Tapi Kohen adalah makhluk padat atau materi. Daging-daging guys. Ya. Aku terlepas dari ruang dan waktu. Gak pernah tidur dia. Kohen terjebak di ruang dan waktu. Ruangnya adalah raga. Waktunya adalah pikiran. Jadi ruang dan waktu itu dimulai pada saat aku lahir ke dunia ini. Di situ terbit ruang dan waktunya Kohen. Makanya ditanya, tanggal lahirmu kapan? Jam berapa? Jam kematiannya hari apa? Jam berapa? Di situ pertanda mengenai dimulainya ruang dan waktu dan berakhirnya ruang dan waktu Kohen. Tapi bukan si aku, karena dia tidak pernah terjebak di ruang dan waktu. Buktinya pada saat Kohen tidur, akunya nggak tidur. Makanya waktu dia Kohen paginya ditanyain, gimana tidur lu, pulas gak? Pulas banget. Kan tidur ya. Kok bisa bilang pulas banget? Nah, karena ada aku ini yang mengamati Kohen pada saat tidur. Kamu lagi tidur bisa tahu pulas banget. Belum lagi kalau mimpi. Nah. Lalu aku memiliki akses ke sumber daya tak terbatas. Direct. Koneksi direct. Ya. Kohen, ya, sumber dayanya terbatas. Kenapa? Karena terjebak di ruang dan waktu. Raga yang bisa capek, butuh istirahat, letih. Dan waktu yang dimana itu semakin lama semakin menua. Ya. Nah, kalau kita bicara soal energi, pertanyaannya adalah yang kemarin saya bilang soal perolehan salah satunya energi. Karena kalian mungkin masih terjebak di sini, jadi butuh energi dari luar. Padahal kalau kamu menyadari siapa sebenarnya kamu itu, kamu tuh punya akses langsung. Ngapain gitu loh? Untuk apa gitu loh? Ya. Kamu minta energi keluar diri. Aku koneksi langsung dengan Sang Ilahi. Ya. Dia tidak pernah terputus. Karena kenapa? Sang Ilahi meliputi aku. Meliputi Kohen. Meliputi alam semesta ini. Tapi Kohen terbentuk dari program-program dan kesadaran kolektif. Dogma, doktrin, belief system, luka batin, trauma, garis keturunan, karma. Nah, yang menarik adalah Kohen ini tidur nih. Sama sekali gak kenal si aku dulu. Tetapi Kohen yang tidur ini dibangunkan lewat yang namanya krisis identitas. Dark Night of the Soul hadir dalam kehidupan Kohen, dalam ruang dan waktunya Kohen. Ya, sampai ke titik terendah, menyentuh titik balik perubahan. Begitu dia menyentuh titik balik perubahan, mantulnya masuk ke dalam. Baru dia bertanya, jadi siapa aku?
Kalau nggak ada krisis, kamu nggak bakal kesini guys. Taruhan sama saya. Kalau kamu nggak kesini, kamu nggak akan bisa connect ke Sang Ilahi. Makanya, kenapa diketetapkan siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Sang Ilahi. Karena apa? Ada koneksi langsung. Kalau kamu duitnya banyak, happy setiap hari, ngabisin duit, nggak bakal kamu tuh kesini. Ya, ntar kalau udah kena ginjalnya udah jebol baru, aduh ginjal gue jebol, mabok lulu gitu. Ya, pasti ya diawali dengan krisis. Woi, bangun. Ya, tapi kebanyakan waktu ada krisis kabur guys, escape, kabur. Aduh. Dibangunin biar ke sini, kabur dia ke sana. Lah, kemana tak? Aduh, jual HP kabur, bikin ulen ya, nyogok ulen gitu. Ya. Kamu kalau lihat orang sukses, ya, lihat orang yang hebat itu, krisisnya lebih gede dari kamu. Jangan kira orang sukses, orang hebat itu nggak punya krisis, guys. So, krisisnya lebih parah dari kamu gitu loh. Ya. Aduh. Nah, makanya di awal-awal tuh belajar kenali diri dulu. Gitu. Kenali dulu siapa aku. Ya, baru kamu belajar apapun, ya. Baru ngaca tuh. Oh, ini tuh ternyata dongeng ini tuh menceritakan soal aku yang dulu. Nah, di situ dia dapat petunjuknya tuh. Ya. Jangan hafalan doang. Aduh, hafal. Udah hafal, lafal. Alah, gila ditanya nggak ngerti. Hafalannya apa artinya? Nggak ngerti dia. Kenapa? Karena dia krisis di sini, krisis identifikasi diri. Gitu. Ya. Kalau debat sama orang hafalan aja itu. Alah. Aduh, nggak dia hafalan doang yang diandelin. Jadi jangan ketipu gambar, guys. Ya, jangan ketipu gambar. Kamu lihat secara gambar luarnya itu, wih, ini orang pasti gini. Enggak, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Ya, belajarlah kritis gitu loh. Sebelum krisis. Ya. Makanya saya tuh saya tuh ingat bener gitu ya. Jadi waktu tanda kutip
ngakses ini masuk nih ke download nih. Ya. Jadi saya harus ngapain gitu? Ya udah katanya. Lu bantu gua di bawah. Oh, oke, siap. Terus gimana gitu? Ya, apa yang harus saya saya presentasikan gitu? Yang pasti dia cuma bilang gini. Untuk menggarisbawahi mengenai yang namanya soal premis, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan gitu. Ya. Itu jelas banget di saya tuh. Saya dapat itu jelas banget. Oke. Jadi kalau nanya kapan login, nggak bakal login, memang tugasnya di situ kok. Aduh. Ya login juga ngapain, udah kasar ngomong, udah hafal, tanda kutip ya, udah hafal, ngapain juga login ya. Aduh, bercanda ya guys, bercanda gitu. Aduh. Itu jelas loh, jelas banget gitu. Lo di sini pokoknya, lo untuk menggaris bawah ini. Oh iya juga ya, oke. Makanya udah sipit gitu kan, makannya samcan gitu. Tapi pada nyaman aja dengerin kan, bingung ya. Aduh. Ya, jadi clear ya. Makanya kenapa kita bisa lupa? Karena kita downgrade. Kita harus menyesuaikan spek awal alam bumi ini gitu. Ya. Nah, jadi jika teman-teman pernah mengalami pengalaman yang mirip dengan pembahasan di atas, kemungkinan kalian akan bisa memaknai makna atau esensi dari dongeng ini dan mampu beresonansi dengan rasa yang ada di dalam hati kalian. Coba dicek gitu loh, mengenai soul group, mengenai perjalanan jiwa, mengenai identifikasi diri, mengenai soul family. Ya, kenapa? Karena mungkin ada satu hal yang perlu dikontemplasikan lebih intim lagi, ya, lebih dalam lagi dengan diri sendiri. Karena kita tuh ternyata selama ini nih kurang intim dengan diri sendiri. Nah, semakin kamu intim dengan dirimu sendiri, kamu mampu untuk mengelaborasi, membongkar tuh, menggali lebih dalam lagi agar bisa mendapatkan sebuah makna dari dongeng yang singkat dan nggak jelas ini. Emang nggak jelas guys sebetulnya dongengnya. Aduh, nggak jelas guys ya. Gak jelas. Tapi kalau sampai bergetar dalam hati, nah lo kenapa itu? Tanyakan ke diri sendiri ya. Jangan nanya ke saya gitu. Karena itu rasa guys. Saya hanya memercik aja guys. Gitu. Ya, walaupun merciknya pakai cara bercanda ya kan, nyentil-nyentil dikit gitu kan. Habis itu digaplok sekalian. Nah, karena hidup ini singkat dan terasa berat gitu jika hanya dijalani sendirian. Dan tidak banyak hal yang bisa kita pelajari jika jalan sendirian. Lebih baik jalan bareng, sama-sama belajar tanpa harus fokus ke perjalanan orang lain. Karena pada akhirnya kita datang sendiri, berpapasan sesaat, dan akan pulang sendiri juga pada waktunya. Gitu.
Oke guys. Minum dulu guys, minum.